Selamat pagi, salam buat kita, salam berjumpa kembali pada pertemuan kita hari ini Selasa tanggal 8 Maret dengan saya Bapak S. Pasaribu yang menyampaikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen khususnya buat kita kelas 8. Kelas 7. Sebelum saya lanjutkan lebih luas, lebih panjang, saya akan menegur kita dengan ucapan salam buat kita semua. Saya yakin anak-anakku keadaan sehat, termasuk orang tua. Bagi yang datang langsung tatap muka sekarang 50%, ya syukur. Bagi yang daring belajar jarak jauh dari rumah, ya syukur juga. Marilah kita terima apa adanya sistem pembelajaran kita yang terjadi di negara ini sebagaimana yang telah diaturkan pemerintah. Namun berkali-kali saya tetap mengingatkan kita bahwa pendidikan jarak jauh ini dengan sistem seperti ini merupakan sistem yang resmi di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk pada pagi hari ini bab 11. Pada minggu yang lewat saya sudah dahulukan tugas buat kalian anak-anak. Saya sudah dahulukan perannya sebagai pengantar pembuka untuk bab 11 ini. Dalam artian, setelah saya periksa tugas itu, lalu kamu ketemukanlah keterangan yang apa yang akan saya berikan. Tapi melihat keterangannya, tugas yang kamu berikan jawaban kepada saya, kepada Bapak Guru, sepertinya sudah mencapai kepada titik yang diharapkan. Hanya saja, pertemuan hari ini kita akan lebih memantapkan lagi. Baiklah anak-anak, tidak membuang waktu, mari kita masuk kepada bab 11. Yaitu dengan satu tema yang baru pada halaman 79. Yaitu membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang pasti bab 9, bab 10, bab 11 itu membicarakan satu tema, yaitu tema yang 3 bab itu adalah sama, yaitu tentang solidaritas. Solider terhadap masyarakat majemuk, itulah hari ini. Solider membangun terhadap teman dan sahabat. Solider terhadap ajaran Tuhan Yesus. Namun menarik sekali lagi pagi hari ini kita masuk kepada masyarakat majemuk. Membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Kita dengarkan, kita simak sebagai berikut. Anak-anak sekalian, bangsa Indonesia merupakan suatu ciri khas dibanding dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Salah satu yang membedakan negara Indonesia dengan negara-negara yang lain di dunia, termasuk tetangga kita misalnya Asia Tenggara, adalah di mana bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan atau suatu negara yang mengakui adanya Tuhan. Kedua, negara Indonesia ciri khas yang kedua adalah dengan jiwa Pancasila. Bahwa di bawah naungan Garuda Pancasila, negara menjamin segala kebebasan hidup di negara kita ini, baik suku maupun agama. Oleh karena itu Indonesia sangat-sangat menjunjung nilai-nilai tinggi budaya. Bahkan di seluruh Indonesia hampir terdapat 400 suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Di samping itu, negara Indonesia terdiri dari beberapa agama yang diakui pemerintah hidup bersamaan. Hidup dalam suatu wilayah, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi
bahkan sampai ke ibu kota negara. Negara menjamin kebebasan hidup beragama, kebebasan hidup menjalankan suku dan budaya yang saling menghargai. Nah, di situasi seperti itulah pelajaran kita hari ini mau mengajak para pelajar-pelajar kita untuk selalu duduk bersama, mulai dari desa, di sekolah, di masyarakat, bersama-sama rukun dan damai antara suku A dengan suku B, antara agama A dan agama B. Sepertinya kita hidup di sekolah kita yang kita cintai, yaitu SMP Negeri 2, tapi yang dulu juga termasuk terdiri dari masyarakat yang majemuk. Di sekolah kita tidak ada batas melarang suku yang lain, agama yang lain untuk belajar di sekolah kita. Anak-anakku sekalian, sebagai pembanding, mari kita lihat juga sejarah kita. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Negara ini berjuang untuk merdeka, yaitu adalah perjuangan dari berbagai suku dan agama. Ada pahlawan kita, pahlawan revolusi, yang terdiri dari beberapa suku. Ada orang Batak, ada orang Madura, orang Aceh. Termasuk itu sudah termasuk pahlawan nasional Indonesia. Mereka bersama-sama membangun, mereka bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Nah, dari sejak awal kemerdekaan kita, negara kita sudah menjamin mengadakan kerjasama, silaturahmi yang sama, perjuangan bersama-sama. Itulah negara yang kita cintai. Untuk itu sebagai pelajar juga kita harus menanamkan lewat tema pembelajaran kita pada pagi ini, agar kita sama-sama rukun, hidup dan damai antara suku yang lain dengan suku kita, antara agama yang lain dengan agama yang lain. Nah, untuk dasar Alkitab kita mempelajari masyarakat majemuk ini, berikut ini akan saya isi nanti di tugas lewat pembacaan Alkitab. Satu di antaranya yang paling populer adalah Mazmur 133. Mengingat waktu yang terbatas, mengingat waktu yang terbatas, sekian saja dulu pembicaraan kita, video pembelajaran Bapak, dan saya akhiri dengan kata Salam, dan mengikuti tugas nanti yang telah saya sampaikan, yang saya gariskan lewat nomor WA Bapak. Terima kasih.